Memang baru saja, baik itu dari, tim penanggulangan COVID-19 bersama dengan sejumlah kementerian melakukan pengumuman bahwa mulai besok hari pemerintah akan menetapkan PPKM di tingkat mikro, yaitu dikhususkan untuk di tingkat yang lebih kecil, yaitu mulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan. Dan hal tersebut memang didasarkan karena memang PPKM yang diberlakukan pada tanggal 11 Januari hingga hari ini memang dikatakan tidak efektif, di mana meskipun, pemerintah telah memberlakukan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, kasus aktif COVID-19 di tanah air memang terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tanggal 7 Februari kemarin, angka kasus aktif secara nasional meningkat hingga 1.157 hingga 837 orang, yang artinya memang terus berada di atas angka 1 juta dan bahkan sampai saat ini masih belum ditekan meskipun pemerintah terus memberlakukan PPKM. Dan oleh karena itu mulai besok hari pemerintah akan melakukan PPKM tingkat mikro, di mana pemerintah akan melakukan koordinasi hingga tingkat desa bersama dengan kepala daerah untuk melakukan minimalisasi dan juga menekan kasus aktif di komunitas maupun di tingkat rukun tetangga atau RT. Dan hal ini berdasarkan hasil PPKM, hasil evaluasi PPKM sebelumnya, di mana memang sampai saat ini positivity rate di Pulau Jawa dan Bali masih tinggi, yaitu sebesar 66% dari total kasus nasional. Begitu juga khususnya di DKI Jakarta sendiri, memang sampai saat ini secara nasional okupansi rumah sakit juga telah mencapai 70%, di mana Jakarta memiliki tingkat okupansi 66%, kemudian juga Wisma Atlet yang merupakan salah satu rumah sakit darurat khusus COVID-19 memiliki tingkat okupansi yang sudah mencapai 80%, sedangkan Jawa Barat dan juga Bali masih memiliki tingkat okupansi di atas 60%. Dan hal ini membuat pemerintah sampai saat ini terus melakukan penekanan angka kasus aktif dengan memperlakukan PPKM mikro. Dan pada tanggal 7 Februari kemarin juga tingkat kasus aktif bertambah harian sebesar 10.827, dan di mana total kasus sembuh meningkat hingga 949.000, dan juga kasus kematian yang masih di angka 31.558 kasus. Tingginya angka kematian dan juga tingginya tambahan dari angka positif dari kasus COVID-19 membuat pemerintah memang sampai saat ini terus melakukan evaluasi dan terus akan mengatakan bahwa PPKM ini akan berlangsung hingga pada tanggal 22 Februari mendatang. Dan yang perlu di-highlight dari kebijakan PPKM mikro selanjutnya adalah di mana pemerintah memang memberikan sejumlah poin penting, di mana salah satu yang di-highlight oleh pemerintah yaitu sejumlah ASN ataupun pegawai negeri sipil bersama dengan TNI, Polri, dan juga pegawai BUMN dilarang untuk berlibur keluar kota selama libur panjang, khususnya menjelang Hari Raya Imlek mendatang, di mana karena memang long weekend sebelum-sebelumnya memang dikatakan sebagai salah satu penyebab ya menimbulkan klaster-klaster baru untuk peningkatan kasus COVID-19, sehingga pemerintah terus melakukan penekanan dengan melakukan pelarangan sejumlah perjalanan, baik itu perjalanan dalam negeri maupun juga luar negeri. Dan pemerintah juga telah melakukan evaluasi dan sampai saat ini juga akan terus melakukan pemantauan seperti apa reaksi maupun juga hasil dari PPKM mikro ke depannya. Dan untuk mendengar lebih lanjut seperti apa kesiapan dari pemerintah sendiri, berikut pernyataan resmi dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartarto dan juga Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal. Dengan evaluasi kebijakan PPKM tahap pertama dan kedua, itu sudah terlihat bahwa DKI Jakarta sudah mulai flat. Kemudian yang masih ada kenaikan adalah Jawa Barat dan Bali. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogja itu sudah turun. Kemudian kalau kita lihat dari secara nasional, dari segi bed occupancy rate yang ditetapkan sebelum PPKM, di mana angkanya adalah threshold-nya di 70%. Ini kita lihat Jawa Tengah sudah turun di 44%, kemudian Banten 68%, DKI 66%, tapi Wisma Atlet sudah 53,9%. 98% kabupaten kota di Indonesia sudah memiliki aturan mengenai penegakan protokol kesehatan, termasuk sanksi di dalamnya. Ya, jadi sudah ada ketentuannya. Tinggal di desa penerapannya nanti posko desa segera membentuk tim penegakan disiplin di level desa. Jika perlu ada sanksi di level desa, maka kepala desa atau kelurahan rembuk dengan musyawarah desa, lembaga musyawarah desa atau di kelurahan untuk menetapkan sanksi sosial atau denda di level mikro di desa dan kelurahan.
basisnya tetap kepada peraturan kepala daerah atau peraturan daerah yang sudah ada di level kabupaten kota.